Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Jadi di video ini saya akan ngebuat untuk splash screen ya, untuk aplikasi Android Studio yang nanti kita pakai untuk pencatatan keuangan sederhana ya. Jadi nanti kita ngedesain dulu untuk tampilan splash screen-nya. Di sini saya pakai Canva ya. Jadi Canva itu ada dua jenis, yaitu di aplikasi desktop sama di aplikasi Android atau mobile ya. Nah, di sini saya pakai yang desktop ya. Nah, untuk desktop ini ada dua jenis lagi ya. Satunya bentuknya aplikasi dan satunya bentuknya itu di website. Nah, di sini kita akan ngebuka di websitenya saja. Langsung aja ya dibuka ya. Nah, jadi kita ngebuka, kebanyakan ya. Di sini kita ngebuka page baru aja. Nah, kayak gini. Ini buka canva.com ya teman-teman, canva.com. Nah, di sini supaya nggak berat, yang ini kita close saja. Nah, udah tutup ya. Dan ini kita sudah buka canva.com. Lanjut kita ngebuat desain baru ya. Di sini kita pakai custom size saja. Di sini kita masukkan 500 kali 500 pixel ya. Create new design. Kita tunggu sebentar ya sampai elemennya kebuka semua. Nah, ini udah muncul ya. Di sini ada template. Nah, di sini saya butuhkan itu elemen ya, elemen. Terus kita cari Android gitu aja ya teman-teman ya. Android logo, atau kita cari logo buku gitu aja ya. Kalau Android kayaknya terlalu ini ya teman-teman ya, terlalu book. Nah, seperti ini ya. Kita ambil yang ini aja ya, ini atau yang ini. Kita cek dulu ya. Ambil yang ini aja deh. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini dia. Ini agak digedein. Nanti ini kita pakai untuk tampilan awalnya teman-teman ya, display screen-nya. Dan ini kita buat kita buat kita buat jadi transparan ya. Terus kita masukkan teks heading ya, heading. Nah, ini dia, taruh di bawahnya aja pas tengah ya. Ini kita buat tengah sudah ya, legend center. Jadi ini kita buat ya, tulisannya ya. Atau kita sesuaikan dan yang di sini juga nggak masalah ya. Kita cari dulu ya, siapa tahu ada yang cocok. Ini kita hapus ya. Ini agak naikin dikit, ini kita pasin aja. Coba ya, hapus pencatat. App keuangan gitu aja ya. Nah, kayak gini. Ini kebesaran ya. Jadi kita blok dulu. Keyboard saya ternyata. Nah, kita blok manualan aja teman-teman ya. Kayaknya keyboard saya banyak pending ya dari tadi. Gini. Nah, udah pas kayak gini aja ya, sederhana aja ya. Ini kita tinggal download aja.
download pakai yang PNG aja ya, PNG. Nah, kita tunggu sampai proses download. Nah, ini udah ya, kita buka. Nah, ini dia, kita ganti namanya jadi apa ya namanya ya, jadi logo gitu ya, logo splash screen gitu, logo splash screen. Nah, ini udah selesai. Terus kita lanjutkan untuk membuka Android Studio-nya. Jadi kita buka aja ya. Di sini ada nggak Android Studio? Ada ya. Oke, tinggal kita buka aja di Start ya, Start. Habis itu cari yang posisi A. Ini dia Android Studio, kita klik aja. Dan kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Nah, ini sudah mulai muncul ya. Oke, ini dia aplikasinya sudah kebuka ya teman-teman ya. Cuman Android Studio ini dia membuka project yang sebelumnya sudah pernah dibuat ya. Jadi kita tunggu aja sampai aplikasinya kebuka ya. Tapi nanti projectnya ini kita close saja. Ini saya skip aja ya. Nah, Gradle udah selesai ini ya. Langsung aja kita buat new project aja di sini ya. Nah, new project. Jadi kita pilih yang apa namanya? Yang basic activity yang ini ya. Basic activity, terus kita pilih next saja. Next, kita ganti di sini app keuangan gitu aja ya. Java, Android. Kita pilih yang Android agak bawah dikit ya, yang 21 aja ya. Oke, finish ya. Nah, ini saya close saja dan kita tunggu untuk proses Gradle-nya aplikasi ini. Agak panjang ya proses Gradle karena memang apa namanya aplikasinya kan masih baru ya, masih baru ngebuat, jadi proses Gradle-nya ini memakan waktu yang cukup lama, kecuali kalau projectnya tuh sudah pernah dibuat sebelumnya, kita ngebuka lagi gitu maksudnya. Dan kalau proses Gradle gini usahakan jaringan internet stabil ya, atau connect ya. Ini jaringan internetnya connect ya, jadi aman ya. Jadi ini kita close saja. Nah, kita tunggu ya. Biasanya kalau Gradle ini itu prosesnya ada yang ngedownload komponen ya. Ini masih configure. Kita tunggu aja.
sampai selesai ya. Nah, ini ada proses download ya teman-teman ya. Ada sebagian proses download. Kalau seumpama internetnya teman-teman nggak connect ya, pastinya proses Gradle-nya nih nggak akan berjalan ya, dan dia akan muncul error karena komponennya ada yang belum tercukupi ya. Jadi nah ini oke, ini sudah selesai ya untuk bagian membuka projectnya, ngebuat project barunya. Kita lanjutkan untuk membuat activity baru ya, activity baru untuk splash screen ya. Jadi caranya cuma tinggal klik kanan aja di sini ya, terus kita klik new dan pilih activity ya teman-teman. Activity, kita cari activity yang empty aja. Nah, gini kita ganti ya namanya ya, jadi splash screen gitu aja ya, splash screen. Cuman kalau ininya kita ganti splash screen aja ya, supaya nanti namanya nggak urut activity semua, jadi nggak bingung cari nama nanti ya. Nah, splash screen gini aja, terus kita tinggal klik aja finish. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini masih Gradle ya. Oke, tunggu sampai Gradle prosesnya selesai. Sama sekalian kita cek aja juga ini internetnya connect apa enggak. Biasanya kalau internet nggak connect itu ada sedikit trouble di Gradle-nya nih. Connect ya. Untuk internet saya kadang di sini deteknya connect ya, tapi dia nggak connect. Jadi perlu dimatikan sama dihidupin lagi wifi-nya. Cek di build-nya aja ya. Oke. Nah, ini udah keluar ya, masih starting ya. Jadi prosesnya sedikit agak lama kalau masih starting gini. Masih belum ada proses. Kita tunggu aja ya. Untuk proses Gradle-nya, biasanya untuk proses Gradle ini akan memakan waktu sedikit lebih lama ya dari kalau kita ngebuka file yang sudah kita buat ya. Jadi kita tunggu aja dulu. Dan pastikan juga ya untuk akses internet teman-teman juga aktif ya. Biasanya kalau akses internet teman-teman nggak aktif, itu juga berpengaruh juga ke proses Gradle-nya, karena memang Gradle itu ada proses untuk ngedownload library ya. Jika ada library yang tidak ditemukan. Nah, ini sudah mulai berjalan ya. Dan komputer saya juga sedikit lebih berat untuk memproses ini. Jadi proses dari Gradle-nya ini memakan waktu yang agak lama ya. Jadi kita tunggu aja dulu. Nah, ini sudah build successful sih. Ini sudah build successful ya teman-teman. Cuman komputer saya ini agak berat. Jadi dari tadi itu sempat not responding ya teman-teman ya. Sempat not responding beberapa kali. Jadi memang komputer saya yang
ada kendala ya teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai ya, karena begini nggak bisa saya skip juga. Tapi untuk prosesnya ini sudah selesai, seharusnya sudah selesai, karena dia masih proses build ya di bawah ini. Kalau biasanya normal itu dia akan cepat prosesnya, dan kebetulan aja komputer saya sedikit agak berat untuk hari ini. Oke, kita tunggu aja dulu ya teman-teman ya. Sudah beberapa kali ya dia muncul not responding. Jadi untuk menggeser aja udah sedikit berat ya. Oke, kita tunggu dulu aja ya teman-teman ya. Ini dirasa agak berat ya, jadi saya skip aja dulu ya teman-teman ya. Dari sini dulu ya, saya skip. Oke. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Terus buka di bagian manifest ya teman-teman ya. Di sini dia Android manifest ya. Nah, di sini kita edit di bagian activity, main activity ya teman-teman ya. Nah, main activity ini masih untuk launcher utama ya. Nah, jadi kalau mau ganti menjadi launchernya atau splash screen, kita cuman mindahin ini aja, mindahin splash screennya ini, kita blok ya, terus di cut, dipindah ke bagian sini, paste ya. Terus untuk main activity-nya kita cut juga ya, cut, dan kita pindah ke sini, paste ya. Nah, ini dia. Nah, terus di bagian main activity-nya ini kita tambahin ya teman-teman ya, theme ya. Kita ketik theme, Android theme ya. Nah, gini masukkan aja Android, masukkan aja, bentar, belum ada ya di sini ya, theme add style ya. Style kita cari slash ya, kita cari apa ya, theme begini, titik, nama aplikasinya apa ini, app keuangan ya, app keuangan no action bar, ini ya, kayak gini ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, sebelum kita running ya teman-teman, di sini kita coba cek di bagian resource ya, layout, kita cari yang splash screen ya. Nah, supaya kita bisa membedakan mana itu splash screen sama mana itu yang bukan splash screen ya. Nah, di sini kita tambahin teks saja ya. Text view ya, text view. Ini dia nggak muncul, muncul ya, cuman text view. Ini match parent ya, kita buat match parent semua. Terus di sini teks ya, teks kita isi splash screen. Di sini masih belum. Nah, terus di sini kita coba ganti ya teman-teman ya. Jadi linear layout ya.
Nah, jadi kayak gini aja dulu ya. Terus kita coba running ya. Kita runningnya pakai ini API 22 semua ya. Coba salah satunya aja. Kita coba running ya. Ini bisa berjalan apa enggak emulatornya. Nah, kita tunggu. Ini sudah mulai connecting emulator ya. Kita tunggu aja dulu ya. Cuman ini sedikit agak berat ya. Sedikit agak berat. No emulator. Dan prosesnya lumayan panjang, jadi untuk mempersingkat video ini, jadi saya skip aja dulu dari sini ya teman-teman ya. Ini ternyata emulatornya memang nggak jalan ya teman-teman ya. Di sini kita coba ganti emulator yang satunya aja. Coba yang ini ya teman-teman ya. Ini berjalan apa enggak? Nah, ini sudah connecting emulator ya. Kita tunggu aja dulu. Nah, emulatornya sudah muncul ya. Kalau sudah pernah dibuka gini, enaknya dia udah langsung proses ya teman-teman ya. Nah, ini sudah starting ya. Kita tunggu aja sampai masuk ke desktop ya. Kalau sudah masuk ke desktop, ini aplikasi dia akan proses install ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah proses install ya. Kita tunggu proses installnya selesai sampai launch ya. Oke, kita tunggu ya. Untuk proses installnya tergantung dari komputernya juga. Nah, ini sudah launching ya. Oke, splash screen muncul ya teman-teman ya. Cuman dia muncul splash screen gitu aja ya. Masih belum muncul untuk halaman berikutnya ya. Nah, habis ini kita lanjutin untuk ngebuat sintaks ya, sintaks kodenya ya teman-teman ya. Kodenya nanti kita pakai untuk meredirect dari splash screen ini nanti muncul ke bagian main activity ya. Nah, untuk kode redirectnya itu kita pasang di bagian splash screen ya teman-teman ya. Nah, langsung aja ya. Di sini kita isi memakai memakai treat ya teman-teman ya. Jadi di sini kode treat. Nah, di sini treat kita panggil treat aja dulu, treat waktu gitu aja ya, waktu sama dengan new treat ya. Kita buka kurung kurawal ya, enter begini, jangan lupa titik koma di bawah sini. Nah, terus kita panggil aja public, buat public void ya, run. Nah, begini, buka kurung, tutup kurung, jangan lupa ya. Terus buka kurung kurawal lagi di sini, enter ya. Nah, di sini kita panggil untuk try ya teman-teman ya. Try. Nah, ini dia. Kalau try ini otomatis ya teman-teman ya. Langsung buka tutup kurung kayak gini, otomatis ya. Nah, kita panggil di sini untuk kode sleep ya teman-teman ya. Sleep. Nah, untuk sleep ini setelan dari aplikasinya itu memakai hitungan milisecond ya teman-teman ya. Nah, untuk 1 detiknya itu nilainya 1000. Jadi saya ini kepakai
2 detik aja ya teman-teman ya. 2000 jadinya. Saya buat catatan di sini, 1000 sama dengan 1 detik. Detik, maaf. Nah, kayak gini ya. 1000 sama dengan 1 detik. Malah detail tadi. Detik, terus kita pakai kode catch di sini ya. Catch. Nah, ini sudah langsung buat kurung ya di sini teman-teman ya. Nah, isinya kita isi jadi interrupted exception. Nah, ini dia. Jadi terus buka kurung lagi di sini teman-teman ya. Enter ya. Jadi kalau kita ngebuat satu buka kurung, kita enter, dia langsung otomatis ngebuat tutupnya teman-teman ya. Nah, di sini titik print stack trace. Nah, ini otomatis ya teman-teman ya. Sudah di akhir sini ya, bawahnya tutupnya dari catch ya teman-teman ya. Di sini spasi aja buat finally, otomatis lagi ya tutupnya. Di sini kita pakai yang namanya kode intent, yang nantinya fungsi untuk membuka membuka activity lain ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai intent ya. Tinggal panggil aja intentnya. Kita buat intent sama dengan intent begini ya. Sama dengan new begini ya, intent, terus apa namanya ya, splash screen teman-teman ya, splash screen dot this main activity dot class. Oke, titik koma, terus tinggal panggil aja activity-nya, nah intentnya ini yang kita isi. Oke, udah. Terus keluar dari public void run-nya ini, bukan public void run tapi treat. Nah, di luar kurung treat ini kita panggil untuk waktunya ya, waktu titik start. Nah, udah selesai, tinggal kita running aja ya. Untuk running ya teman-teman ya, di sini kita pakai pixel 4 aja dulu teman-teman ya. Kita coba, karena saya agak lupa yang nggak error itu yang device manager yang mana. Tapi kalau yang saya pakai ini, di sini saya pakai device manager bawaan dari ini ya teman-teman ya, dari apa namanya, dari Android Studio-nya. Kalau teman-teman pakai device manager aplikasi lain juga nggak masalah, pakai handphone juga nggak masalah. Jadi caranya sudah pernah saya buat ya di tutorial sebelumnya, dicek aja ya. Ini masih proses ya teman-teman ya, masih proses. Karena kita membuat kodenya lumayan banyak, untuk readernya juga agak lama juga. Kita tunggu aja sampai proses Gradle-nya selesai. Biasanya dia akan ngebuka untuk Android Device Manager-nya. Masih proses ya teman-teman. Nah, ini sudah. Sebentar. Emulator ya. Emulatornya belum kebuka ya teman-teman ya. Atau kita coba pakai Pixel 5 ya. Ini kebuka nggak emulatornya?
dia juga nggak jalan ya teman-teman ya. Dua-dua coba yang satunya ya teman-teman ya. Ini sedikit berat ya teman-teman ya, sedikit berat. Emulator saya yang agak ini ya, agak error ya. Harusnya dia kan muncul ya. Oke, sebentar, saya coba aja dulu ya. Bisa ya teman-teman ya. Itu ada setelan di BIOS-nya, itu namanya kalau nggak salah virtual emulator ya teman-teman ya. Itu saya matikan karena setelannya saya buat default, jadi hilang, jadi mati semua ya. Makanya di bagian emulatornya ini tadi nggak bisa berjalan ya, meskipun pakai aplikasi pihak ketiga pun dia masih membutuhkan yang namanya virtual emulator ini. Setelannya itu di bagian BIOS ya teman-teman ya. Setiap BIOS beda-beda emang, tapi ini sudah saya aktifkan, jadi dia sudah bisa berjalan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba jalanin lagi ya. Coba kita run lagi di sini. Sampai saya coba, saya hapus semua. Ternyata nggak bisa dari tadi. Dan baru kebaca ternyata virtual emulatornya di bagian BIOS itu mati ya. Nah, di sini coba saya jalanin lagi ya. Ini untuk proses Gradle-nya pastinya cepat ya, mana sudah saya running sebelumnya. Nah, ini tunggu launch ya. Nah, udah launch. Nah, ini splash screen ya. Terus habis ini dia membuka untuk ini teman-teman. Nah, activity apa namanya? Main activity-nya ya. Nah, seperti ini main activity-nya ya. Terus kekurangannya ini ya teman-teman, masih ada yang belum selesai, bukan kekurangan sih. Ada kode yang belum kita tambahin, jadi di sini dia masih bisa kembali ke splash screen. Nah, kalau untuk memperbaikinya kita cuman tambahin aja di sini ya teman-teman ya. Tambahin di sini finish. Nah, ini dia. Coba running lagi ya. Jadi setelah membuka activity, dia akan menutup activity yang sebelumnya. Kalau ada tambahan, dia Gradle-nya sedikit agak lama ya. Padahal cuma satu baris ini aja teman-teman ya. Nah, ini dia splash screen ya. Terus, nah, dia muncul gini. Kalau kita back, dia menutup aplikasinya ya teman-teman ya. Agak kecil ya tampilannya ya untuk ininya, untuk aplikasinya. Kita coba minimize saja bagian build ini ya. Nah, gini kan agak gede ya. Coba kita running lagi ya, supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Ini terminate aja. Kita tunggu proses install ya. Nah, ini splash screen ya. Terus, nah dia muncul aplikasi main activity-nya. Kalau ini di back, dia nggak akan nggak akan nggak akan kembali ke splash screen ya, tetapi dia akan keluar dari aplikasi. Oke, di sini kita buat untuk gambar ya, kita isi gambar yang sudah pernah kita buat di Canva sebelumnya ya. Untuk menambahkan gambar itu kita buka ini ya, splash screen XML, posisinya di rest gini, terus layout, dan kita buka bagian
splash screen. Nah, ini dia ya. Kalau sudah dibuka, dia akan, oh sebentar, emulatornya kita tutup dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Text view-nya kita hapus saja. Begini ya. Terus kita buat tetap aja ya teman-teman ya. Masih bawaan ini ya, bawaan apa namanya? Bawaan dari Android Studio-nya ya. Jadi kita pakai relative layout tetap ya. Terus ya seperti ini. Di sini kita tambahin image view ya teman-teman ya. Image view. Nah, begini. Terus match parent untuk width-nya, match parent. Untuk height-nya kita pilih wrap content aja. Jadi di sini kita perlu src ya teman-teman ya. Apa namanya? Source-nya ya teman-teman ya. Nah, kita buka dulu untuk apa ya namanya ya? Untuk Explorer ya teman-teman ya. Kita buka ke bagian file yang kita download sebelumnya. Nah, ini dia app keuangan ya. Di sini kita klik kanan aja. Terus copy ya. Copy dan kita buka ke bagian rest drawable ini ya teman-teman ya. Pastekan di sini. Cari ya paste, mana dia paste. Nah, ini dia. Langsung aja di sini oke ya. Oke. Nah, dia akan muncul di sini ya. Ini heading ya teman-teman ya. Bentar. Saya ganti aja. Ini hapus saja dulu ya. Hapus delete ya. Sebentar. Di sini kita ganti namanya teman-teman ya. Kita ganti, bentar, view detail aja ya. Biar namanya gampang. Nah, ini dia. Kita ganti jadinya jadi logo begini ya. Logo app. Ini copy aja. Kenapa kok saya buat namanya nyambung? Supaya nanti pemanggilannya tuh lebih gampang teman-teman. Nah, paste lagi ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi kayak gini. Dan di sini kita tinggal ketik aja src gitu aja ya, src. Nah, gini. Nah, untuk namanya kita ketik aja namanya logo. Nah, ini dia. Dia langsung muncul ya teman-teman ya. Logo app. Nah, dia langsung keluar untuk file gambarnya. Dan coba running lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Kita coba running. Kita buka dulu ya untuk emulatornya. Sudah aktif ya. Coba running ya teman-teman ya. Kita tunggu proses Gradle ya teman-teman ya. Nah, dia masih proses Gradle. Karena apa namanya perubahannya agak banyak, jadinya proses Gradle-nya pun juga sedikit lebih lama. Nah, ini dia sudah selesai. Kita tinggal tunggu proses install ya. Ini kita kecilin aja build-nya jadi kelihatan lebih gede ya. Oh, unfortunately keuangan has stopped. Ada yang error berarti ya teman-teman ya. Di bagian manakah yang error? Nah, ini dia.
Oke, bentar. Saya coba-coba aja dulu ya, saya cek aja dulu ya. Oke, baru ketemu ya teman-teman. Jadi cara pastenya di drawable ini kan sebelumnya kan kita copy dari sini ya filenya, copy terus balik ke Android Studio dan kita pastekan di sini teman-teman ya. Paste kita pilih yang bukan 24 ya teman-teman, pilih yang di atas sini. Terus pilih OK ya. Logo app. Nah, terus di sini kita isi namanya logo app. Nah, kayak gini. Nah, ini agak lebar dari yang sebelumnya karena hignya saya ganti jadi match parent juga ya teman-teman. Jadi dia nggak tanggung gitu ya. Kalau wrap konten kan posisinya di atas. Nah, kayak gini. Kalau match parent kan pas full dengan layarnya. Nah, begini ya. Oke, di sini kita coba running ya. Ini sebelumnya saya coba jadi error ya. Nah, kita tunggu proses build-nya. Ini terminate ya. Nah, proses install ini hide aja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya, proses installnya. Nah, ini kebuka. Nah, sudah ya, nggak ada error ya, langsung muncul. Karena posisinya itu yang versi yang V24 ini teman-teman ya. Yang V24 ini dia nggak kebaca di bagian gambarnya teman-teman. Jadi ya kayak gini untuk untuk aplikasi app keuangan bagian splash screen ya teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini untuk splash screen-nya. Terus nanti kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut untuk bagian database ya, terus nantinya kita pakai untuk menampilkan data juga ya. Tetapi nanti kita buat untuk isi data dulu ya teman-teman ya. Membuat database terus sama isi datanya. Jadi dari database yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.